Gimana caranya mengatasi itu? Ya kita harus terus intens untuk mengikuti. Cara paling gampang gimana? Seperti yang sering saya bilang, berkomunitaslah, berkumpullah, berorganisasilah. Seperti saya berorganisasi di Gerakan Nusantara Berdaya, selalu dapat ide-ide bisnis di situ, selalu dapat ide-ide untuk scale up bisnis saya. Nanti di HIPMI saya bisa dapat link-link channel-channel yang bagus, channel-channel ke pengusaha besar maupun ke pemerintahan, atau mungkin di TDA saya bisa ketemu sama orang-orang inspiratif, ya kan, yang mereka memberikan inspirasi yang bagus, bahkan mereka memberikan solusi gitu. Kadang aja kita kalau ada update terbaru dari media sosial yang kita pakai, misalnya kayak saya pakai Instagram atau Facebook, atau misalnya saya pakai website, itu nanti di grup itu akan dikasih tahu, ini itu Facebook algoritmanya berubah, atau enggak, Facebook algoritmanya update, ada peraturan baru kalau posting gambar gini-gini nggak boleh. Oh iya, sekarang di grup Facebook itu bisanya posting 10 grup per sekali posting. Nah, itu kita harus ngikutin terus. Dan kita harus tahu teknik-teknik terbaru. Gimana caranya? Ya berkumpullah, belajarlah, ikut kesana sini. Ya kayak saya ini, ketika ada kopdar di mana, kalau saya sempat, saya pasti langsung ikut, saya pasti langsung berangkat. Makanya satu hari saya nggak kopdar, kayak kecanduan saya, emang udah candu gitu loh. Jadi saya pengen kopdar, sehari itu saya harus kopdar, supaya apa, saya dapat ilmu baru di situ. Pasti ada update terbaru tentang bisnis saya, yang menyangkut bisnis saya, dan itu bisa untuk saya jadikan pelajaran untuk saya, bisa jadikan bumbu saya untuk upgrade gitu. Oke, jadi intinya tuh kalau mau, tadi kan pertanyaan saya, kalau saya belum masih masih nggak pede gitu. Iya, masih belum paham tentang digital marketing, sedangkan udah mau menjalankan. Ya itu, kita emang terus jalani aja, intens, kita pelajari teknik-teknik terbaru. Sekarang kan ada Mbah Google, kita bisa nyari di Mbah Google. Kalau Mbah Google nggak selamanya benar, kan ada kata-kata gitu kan. Mbah Google nggak selamanya benar. Ada Mbah YouTube. Iya. Mau bikin apa, bikin face shield sekarang bisa pakai YouTube, habis itu kita jualan ya. Bikin misalnya stool, bikin sendiri jualan, bikin apa lagi, lighting, bikin sendiri jualan ya. Jadi apa sih sekarang yang kita bilang kita susah nih, kita mau belajar di mana? That's bullshit. Iya benar-benar. Tapi kalau misalnya foto produk kan bisa, ya tadi kan ada beberapa tips kan ya. Yeah. Foto produk yang menjual gitu, maksudnya yang menarik. Oh iya, yang menarik gitu. Kalau foto produk kan bisa diakali pakai kamera, HP juga bisa gitu. Iya. HP nggak. Sekarang HP siapa sih yang yeah. Rata-rata ya anak muda ya, saya bicara anak muda sekarang HP-nya itu pasti di atas 13 megapiksel kameranya. Mau HP apapun itu, saya nggak perlu bicara merek, tapi di atas 13 megapiksel. Terus gimana kalau misalnya 13 megapiksel? Karena sekarang 13 megapiksel kan ya kalau di istilah gamers itu agak burik gitu loh. Nah, ngakalinya gimana? Ya pakai lighting lah. Lighting, kalau nggak mampu beli lighting mahal, kita bikin sendiri gitu. Pakai flash? Enggak pakai flash, saya pakai lighting. Saya foto produk pakai lighting. Saya bikin dari kardus. Saya buat trapesium itu, ya kan, trapesium kan bentuknya itu. Saya terus pernah lihat juga sih, sering dilihat di Instagram. Dalamnya itu saya kasih aluminium foil. Aluminium foil itu beli di supermarket bisa. Kalau saya bikinnya dulu waktu saya masih ngerokok, karena saya udah nggak ngerokok ini kan. Saya dulu bikinnya pas masih ngerokok. Jadi saya ngumpulin aluminium foil dari bungkus rokok itu yang warnanya putih. Gitu. Saya kumpulin begitu banyak, saya tempel-tempelin, udah jadi lighting. Saya taruh di tripod, bekas tripod, selesai. Jadi bisa ngakalin. Nah, kalau lightingnya makin banyak, HP burik pun 13 megapiksel pun bisa kelihatan bagus. Iya sih, benar. Terus misal nih, kalau saya mau iklan di Instagram, iklan itu kan ada ininya ya mas, bayar ya. Bayar ya. Gimana caranya buat ningkatin produk tanpa iklan officialnya Instagram? Itu makanya tadi saya bilang ada yang organik, ada yang berbayar, dan ada yang pakai
apa ya istilahnya ya, teknik yang nggak baik lah. Jadi ada 3 jenis: organik, berbayar, dan tekniknya yang kurang baik lah. Saya nggak tahu namanya apalah, saya nggak ngerti dan saya nggak perlu tahu kayak gitu. Pastinya kalau misalnya kita mau main organik, emang ada korban yang harus kita keluarkan, yang harus kita jadikan korban, yaitu apa? Kedisiplinan kita, komitmen kita itu benar-benar harus keras, dan kita tenaga kita. Saya pernah jalanin waktu saya organik. Saya dulu waktu awal-awalnya usaha itu merambah ke dunia online, saya organik, dan waktu itu saya tidur cuma 5 jam kalau nggak salah, 5 sampai 7 jam. 7 jam nggak nyampe. 5, paling seringnya 4 jam. 4 atau 5 jam. Jadi saya di depan laptop terus. Gimana caranya website saya itu rating 1 terus di Google. Betapa capeknya seperti itu. Ya, itu tinggal pilihan lah. Itu semua pilihan. Kalau kita belum ada rezeki tambahan untuk beriklan, ya udah mainan organik. Kita benar-benar disiplin di situ. Kalau emang kita udah berani ngiklan lah. Kalau emang kita nggak mau ngiklan tapi organik, terus kita punya uang, kita rekrut karyawan untuk jalanin organiknya. Tinggal gitu doang pilihannya. Maksudnya disiplin itu maksudnya gimana Mas? Sering upload atau? Iya, sering upload. Sekarang gini misalnya di Facebook itu kalau kita mau ngejalanin ngiklan di Facebook, satu hari kita harus posting berapa kali. Misalnya posting 5 kali, yang 3 kali jualan hard selling, yang 2 kali soft selling, atau enggak yang 2 kali hard selling, 3 kali soft selling. Hard selling itu apa? Hard selling ya jualan langsung. Misalnya saya jualannya HP. Oh, pagi-pagi saya soft selling lah, ngucapin selamat pagi, say hello sama teman-teman di Facebook ya kan. Hello, selamat pagi gini. Itu terus nanti siangnya pas jam makan siang saya hard selling. Dijual HP Samsung gini merek gini udah. Habis itu misalnya soft selling lagi. Soft selling itu apa sih? Soft selling itu bercerita. Bisa atau apalah, pokoknya soft selling ya. Dia nggak kelihatan kalau jualan. Ya jadi kayak ini ya Mas, misal kayak lagi ini hari Pancasila terus kita ngucapin kayak gitu itu. Keren tuh kayak Sia Production ngucapin yang pandemi itu iklan sosial ini dipersembahkan oleh Sia Production, itu keren. Saya ngeliat itu. Iya. Nah, kayak gitu itu soft selling. Itu soft selling. Tanpa kita sadari atau tanpa customer kita sadari, kita menjual tapi dengan cara yang halus gitu. Jadi ada tekniknya kayak copywriting nih. Kunci copywriting itu apa sih? Yang pertama itu masalah. Kita bicara masalah. Yang kedua itu solusi. Yang ketiga ngiklan. Misalnya kayak gitu. Oke. Saya tuh sering ini Mas lihat Mas Panji pakai Instagram kan ya? Iya, pakai. Ngikutin ini nggak meme gitu, meme di Instagram, akun-akun meme? Enggak sama sekali. Nah kalau di Instagram tuh ada akun meme gitu kan Mas ya. Nah di situ tuh banyak akun all shop yang sering komen gitu kan. Nah ada satu akun all shop, dia tuh jualan makanan keju gitu. Dia cuman ini doang nulis kayak silakan Kak keju, saya sebut aja ya, keju mozzarellanya Kak gitu. Nah itu tapi dia tuh itu gitu terus intens terus. Nah itu bisa disebut salah satu teknik organik. Oh. Saya kalau yang itu belum tahu itu teknik yang benar apa enggak. Cuman kalau menurut saya yang paling nggak benar ketika ada orang jualan, misalnya ya, ada orang jualan mebel, dia banyak yang lihat, banyak yang komen, saya ikutan jualan di situ. Di Facebook kan banyak tuh, di Instagram juga banyak kayak gitu. Nah itu nggak sopan menurut saya, dan itu udah nggak berkah lah rezekinya. Ada orang jualan HP nih, dia jual HP, habis itu di bawah numpang lapak gan, dijual HP gini. Nah itu udah nggak berkah. Itu lapaknya orang kok. Sama aja gini, Mbak Sarah jualan baju, punya outlet, punya butik. Saya di depannya Mbak Sarah jualan baju juga. Di depannya, numpang di depannya, di pintu depannya gitu loh. Di trotoarnya gitu loh. Apalagi ya istilahnya, bahkan itu
bisa jadi di dalamnya. Jadi saya masuk ke butiknya Mbak Sarah, orang-orang pada ngeliat, nih saya juga jualan loh baju ini gini-gini, kan sama halnya dengan kayak gitu, nggak beda jauh kan. Tapi kalau di yang saya omongin tadi itu nggak salah kan, maksudnya Itu saya belum tahu kalau yang itu salah apa benar. soalnya dia tuh sering ini Mas, apa namanya, intens dia kan. Silakan Kak keju mozzarellanya, awalnya tuh saya lihat tuh followersnya cuma 500. Saya awal Ngikutin itu ya. ngikutin itu, dan itu rentan waktu saat nggak sampai 1 tahun lah, itu udah followersnya udah puluhan ribu, dan dia tuh cuman komen ini Komen Mas, gitu terus ya? di akun-akun apa namanya dagelan kayak gitu-gitu. Tapi dia yang lihat tuh banyak dan sekarang jadi trending gitu. Komenan dia tuh jadi trending sampai pembelinya dia banyak, customernya dia banyak gara-gara cuman komen doang itu. Itu termasuk maksudnya cara yang baik atau Ya, saya kurang tahu itu baik atau enggak, saya belum tahu ya. Soalnya Karena yang ditumpangi dia kan bukan jualan, bukan akun-akun meme, biasanya akun-akun artis kan. iya. Nah, saya belum tahu itu baik atau enggak. Cuman kalau kita pengen menghindari, kalau kita ragu ya jangan dilakukan, nggak usah dilakukan. Masih banyak kok teknik-tekniknya, posting rutin supaya masuk related post, atau mungkin kalau kita punya kemampuan untuk endorse atau iklan, sekarang banyak kok endorse. Itu bisa lah, banyak kok usahanya. Atau mungkin misalnya punya teknik jual beli ke temen ya. Jadi temen jualannya apa, kita saling beli dan saling posting review ya, testimoni gitu loh, buat tambahan testimoni kita. Banyak kok teknik-teknik yang lebih bersih, lebih elegan lah menurut saya gitu loh. Jadi yang oke saya ngerti. Tuh. Tapi dia tuh ini Mas, saya masih mau bahas itu soalnya saya nggak apa-apa, bahas aja. ini sih heran gitu, dari followersnya cuma 300, saya pertama ngikutin banget masih 300, dan postingannya cuma 4, dan ya foto produknya ya cuma gitu aja kadarnya ya. gitu. Tapi dia tuh bisa jadi top komen dan intens sampai sekarang. Nah itu yang saya curiga. Saya kan tahu juga kan hal yang nggak baik yang Mas Panji maksud itu apa gitu. Nah di luar itu ya, di luar yang saya bahas itu hal baik, kembalilah ke pembahasan yang saya bilang tadi. Kalau Mbak Sarah misalnya mau organik, misalnya belum ada rezeki tambahan untuk iklan ya, saya bilang apa tadi, disiplin kan. Orangnya disiplin itu, disiplin komen ya kan, nyepam komen istilahnya. Kalau saya bilang nyepam komen, teman-teman IM pun istilahnya itu nyepam komen. Itu dia rutin sehari itu, karena nggak bisa terus-terusan, biasanya itu sekali nyepam itu 3-5 komenan udah selesai. Ntar jarak berapa jam, 3-4 jam gitu, itu nyepam komen lagi, 3-4 jam lagi nyepam komen lagi gitu, rutin. Dan dia konsisten jalanin itu setiap hari gitu loh. Kan usaha hasil nggak membohongi usaha. Iya benar. Itu boleh lah ya dicoba hal kayak gitu. Iya. Mudah soalnya dia cuman komen terus sekarang jadi trending di mana-mana. Betul. Nah kalau sekarang ini kan orang Indonesia lagi suka banget yang namanya nonton video. Itu sebenarnya peluang banget kita bikin promo, bikin iklan, bikin konten-konten tentang melalui video lah. Nggak sekedar foto ataupun copywriting gitu loh. Orang Indonesia itu kemauan bacanya itu kurang. Ya, itu benar. emang jujur aja, bukan gimana-gimana, tapi emang kemauan bacanya kurang. Kalau captionnya kepanjangan males baca gitu. Nggak usah panjang. Saya itu pernah riset, bikin saya posting produk, saya bedain dengan akun yang berbeda-beda, followernya hampir sama. Yang satu itu copywritingnya panjang, yang satu copywritingnya pendek. Intinya sama-sama, jelas. Dijual saya nama produknya apa, misalnya set meja makan, harganya langsung ada di situ, spesifikasinya, detailnya apa, pakai kayu apa, ini apa, udah selesai. Cuman yang satu panjang, yang satu pendek. Sama aja ketika orang ngelihat postingan itu, komen ataupun WhatsApp, itu pasti yang tanyain harganya berapa, padahal harga ada di situ. Iya. Itu kayunya jati ya, padahal di situ ada tulisan kayu jati. Nah itu yang kita sayangkan, suatu kekurangan kita jadi peluang. Kekurangannya orang Indonesia ini kemauan bacanya, Malas membaca. agak malas. Nah ya udah, kita bikin aja konten video.